Anda menyaksikan segmen Food Agri Insight bersama saya Syarifah Rahma dan pemirsa saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional. Apa kabar Pak Dadan? Baik, Alhamdulillah Mbak Iva. Baik, terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Sama-sama. Indonesia. Pak Dadan, kita akan mulai dari update per September 2025 untuk realisasi dari program makan bergizi gratis seperti apa Pak Dadan? Ya, Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 8.767 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang operasional dan itu berpotensi melayani 29 juta penerima manfaat. Dan sejauh ini Alhamdulillah lancar, penyerapan anggaran kita sudah hampir mencapai 17 triliun ya dari 71 triliun tahun ini dan kami sangat optimis bahwa langkah kita masih on track. Kita targetkan di September ini bisa membentuk 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Oke, baik. Nah, target artinya masih sesuai begitu Pak? Tadi kan disampaikan masih on track ya sampai sekarang, bahkan sebetulnya selalu melebihi apa yang kita targetkan. Contoh ya, sampai bulan Juli itu target awal maksimal kita hanya bisa membentuk 1.950 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Realisasinya kami bisa membentuk 2.391. Target penyerapan anggarannya akhir Juli itu kami hanya Agustus ya, akhir Agustus itu kami hanya bisa menyerap 9 triliun, tapi ternyata realisasinya kami menyerap 10 triliun, jadi melebihi realisasi target lah. Kemudian tahun ini seharusnya kan kami hanya melayani 17,5 juta penerima manfaat, dilayani melalui 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa membentuk 8.767. Jadi sudah hampir lebih dari 3.700 SPPG, melebihi target dari awal. Karena ketika program ini roll out di tanggal 6 Januari, ternyata reaksi masyarakat kan sangat luar biasa, membuat Pak Presiden menginginkan bahwa target penerima manfaat harus segera menerima manfaat di tahun ini juga. Karena banyak anak-anak yang lapor ke ibunya, kenapa di sekolah sebelah sudah menerima manfaat, sementara kita sama juga ibu-ibunya. Kenapa sih anak-anak itu sudah terima, sementara kita belum. Jadi Pak Presiden sering turun ke daerah, akhirnya meminta kepada Badan Gizi Nasional tahun ini pokoknya harus bisa menerima. Oke, baik. Target dari Pak Presiden disampaikan ini sekitar 82,9 juta penerima manfaat Pak per Desember 2025. Seberapa optimistis Anda bahwa target ini bisa dicapai? Ya, insya Allah on track ya. Meskipun Pak Presiden kemarin sampaikan kalaupun 70% dari TAP itu sudah bagus, tapi kita selalu memberikan yang terbaik dan sampai sekarang kita sudah bisa melayani kurang lebih 29 juta. Akhir bulan ini mungkin sudah bisa mencapai 30 juta. Dan ada 3 kunci makan bergizi ini. Ada 1 anggaran, 2 SDM, 3 infrastruktur. Nah, anggaran sudah selesai dari awal, kemudian SDM juga bisa diselesaikan tanggal 12 Juli 2025, sehingga kami sekarang memiliki SDM yang besar dan tersebar luas di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan, sehingga modal dasar untuk percepatan cukup besar, dan hanya tinggal kami sekarang mengejar infrastruktur yang alhamdulillah sampai sekarang 100% dibangun oleh mitra, dan pertumbuhan SPPG ini luar biasa menurut saya karena fungsi dari waktu. Banyak mitra yang sekarang sudah hampir menyelesaikan pembangunannya dan akan selesai bersamaan di bulan-bulan Oktober, November, sehingga kami sangat optimis 25.400 SPPG di daerah aglomerasi bisa kita bentuk. Baik, tantangan di lapangan seperti apa Pak Dadan? Tadi kan Anda menyampaikan ada 3 aspek penting begitu, dari anggaran, kemudian SDM, kemudian juga infrastruktur. Seperti apa dari BGN ini bisa mengorkestrasikan ini semua dan menyelesaikan permasalahan atau tantangan di lapangan satu persatu? Ya, terutama sebetulnya terkait dengan kesamaan kualitas satu personal dengan personal lain, dan itu menimbulkan tantangan tersendiri yang memerlukan sentuhan koordinasi dari pusat ya. Contoh misalnya banyak kejadian atau beberapa kejadian terkait dengan ada program makan bergizi yang berdampak terhadap kesehatan ya. Itu karena munculnya SPPG baru setiap saat
Dan kemunculan SPG baru ini menimbulkan satu resiko karena untuk bisa ibu-ibu masak yang biasanya masak 4-5 orang, ketemu harus masak dalam jumlah besar, butuh waktu untuk membiasakan diri, butuh waktu sampai kualifikasinya cukup untuk bisa masak dengan kematangan yang seharusnya dan juga dengan rasa yang bisa diterima oleh penerima manfaat. Jadi yang luar biasanya karena geografis kita yang sangat luas ya, tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk geografi yang bermacam-macam. Mungkin daerah Jawa sebagian besar mudah dicapai, tapi begitu keluar Jawa kan tantangannya luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya membuat kita harus selalu beradaptasi dengan lingkungan ekstrim yang kita temukan. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini 9 bulan juga belum penuh ya, kita sudah bisa membentuk 8.767 SPG. Baik. Kendala teknis yang paling berat dirasakan oleh BGN untuk program Koordinasi karena tidak hanya masalah geografi, kemudian terkait dengan implementasi anggaran di daerah, tapi juga masalah komunikasi ya. Karena Mbak Eva sudah tahu kan, belum semua daerah memiliki sinyal yang bagus ya, kemudian transport yang bagus, sehingga kadang-kadang kita harus menenggang rasa kalau ada petugas-petugas lapangan kita yang mungkin tidak secepat yang kita harapkan. Baik. Pak Dadan, dalam beberapa waktu terakhir, program Makan Bergizi Gratis ini kembali mendapatkan sorotan dari masyarakat. Kita juga melihat begitu di sosial media, banyak kritik yang ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis ini. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa program ini perlu ditinjau ulang. Bahkan ada yang menyatakan bahwa program ini baiknya dihentikan, begitu ya. Tanggapan dari Pak Dadan untuk program Makan Bergizi Gratis ini seperti apa? Ya, saya senang dengan ada kritik-kritik seperti ini, karena dengan adanya kritik kan akhirnya kita selalu mendapatkan insight lain ya. Kemudian mendapat masukan-masukan yang bisa mempertajam, meningkatkan pelaksanaan kita ya. Tapi kita tetap kemudian melaksanakan program ini karena saya melihat ini memang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa makan bergizi ini adalah langkah strategik ya. Dan ini untuk menyelamatkan generasi kita mendatang, menciptakan generasi yang berkualitas di tahun 2045. Dan Mbak Eva harus tahu bahwa penduduk Indonesia itu sampai sekarang masih bertambah 6 orang per menit, 3 juta per tahun. Dan kita masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Dan Mbak Eva harus tahu dari mana sumber pertumbuhan penduduk Indonesia ini. Dan kita lihat dari data bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia disokong oleh keluarga dengan rata-rata pendidikan 9 tahun. Jadi itulah yang menghasilkan anak lebih dari 2, 3, orang tua yang sebetulnya pendidikannya hanya 9 tahun dan pendapatannya rata-rata hanya 1,2, 1 juta per bulan ya, karena mereka biasanya pendidikan rendah, kemudian cepat sekali menikah, kemudian habis itu nikahnya dengan satu kalangan, sehingga anak-anak itu lahir dari struktur yang turun-temurun. Jadi itu yang disebut dengan kemiskinan struktur. Dan saya bisa jelaskan bahwa anggota rumah tangga kelas miskin itu jumlahnya 4,78. Itu artinya apa? Jadi kalau ada satu ibu, satu bapak, maka anaknya rata-rata 2,78. Jadi kalau ada 100 orang miskin, maka 78 keluarga anaknya 3. 22 keluarga anaknya 2. Nah inilah sebetulnya penyokong pertumbuhan, sehingga tidak heran kalau 60% anak di Indonesia itu tidak memiliki akses terhadap makan dengan menu gizi seimbang. Ya, 60%. Sehingga tidak heran mereka itu makannya itu hanya kadang-kadang nasi ditambah bala-bala, tambah kecap, tambah kerupuk ya, kadang-kadang mie ya gitu. Nah, kemudian 60% juga anak itu hampir tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Ya. Sementara orang kaya di sisi lain itu anggota rumah tangganya itu hanya 2,84. Itu artinya kalau ada satu ibu satu bapak, anaknya rata-rata cuma 0,84. Jadi kalau ada 84
kelas atas, 100 keluarga kelas atas, 84 keluarga anaknya 1, 16 keluarga anaknya 0. Padahal mereka keluarga yang mampu ya, mungkin bisa pagi sarapan di Jakarta, siang di Singapura, makan malam di London gitu, tapi anaknya 0,8. Jadi demikian juga dengan kelas menengah, yaitu anggota keluarganya hanya 3,21. Jadi kalau ada 100 keluarga kelas menengah, 21 keluarga anaknya 2, 79 keluarga anaknya 1. Jadi sama dengan tren di negara maju seperti Korea dan Jepang, di mana pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dan bukannya tumbuh tapi declining. Nah, Indonesia tuh memiliki tantangan besar karena keluarga ini masih diisi oleh keluarga kelas miskin dan rentan miskin. Dan oleh sebab itu program ini harus jalan. Karena kita ingin menggapai 60% anak yang tidak memiliki akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Mungkin kritiknya lebih banyak pada tata kelola, penyelenggaraan, tapi kita perbaiki terus-menerus. Baik. Nah, berkaitan juga tadi dengan kritik tata kelola, kemudian juga ada yang menyatakan atau memberi pendapat begitu bahwa sebetulnya program MBG ini mungkin bisa dispesifikkan, bisa dikhususkan kepada kelompok yang tadi Pak Dadan sampaikan begitu, yang membutuhkan dan yang rentan akan kekurangan gizi begitu. Karena salah satu target panjangnya adalah untuk mengurangi stunting, Pak Dadan. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Ya, itu memang yang kita lakukan. Jadi banyak orang berpikir, kenapa nggak di daerah 3T? Nah, sekarang memang persentase 3T itu besar. Tapi jangan lupa, kuantitatifnya rendah, ya kan? Di mana banyak anak itu kumpul. Ini pengalaman lapangan nih, jadi mungkin nanti yang menyampaikan pendapat, saya kira harus turun lapangan juga. Ya. Jawa Barat itu penduduknya paling besar. Jangan dianggap Jawa Barat sudah maju. Bahkan daerah yang tidak jauh dari Jakarta, itu banyak anak yang kekurangan gizi. Kenapa? Karena rata-rata penduduk Jawa Barat itu lama sekolahnya hanya 8,8 tahun. Rata-rata nasional 9. Ya, 9. Itu artinya lulus SMP. Penduduk Jawa Barat itu rata-rata tidak lulus SMP, jadi hanya lulusan SD. Dan itulah yang punya anak 3, 4, 5. Jadi kalau Mbak Eva pergi ke Pasir Angin, masuk di satu sekolah, silakan tanya. Anak itu anak yang keberapa? Itu tantangan. Jadi itu bukan daerah tertinggal, tetapi anak-anaknya itu anak-anak yang tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Jadi seringkali kita melihat, wah 3T dulu. 3T kan kita garap juga, tetapi kita utamakan dulu di daerah-daerah dengan populasi besar atau disebut dengan daerah aglomerasi. Kita tidak khawatir dengan anak-anak yang sudah di sekolah mahal, karena toh sampai sekarang juga mereka tidak mendapatkan makan bergizi. Jadi kami tetap mengutamakan sekolah-sekolah di mana anak-anak mayoritas itu adalah dari kelas menengah ke bawah. Nah, kalaupun ada anak yang mampu dan bercampur di dalam sekolah itu, kami kan tidak membeda-bedakan kaya miskin. Pokoknya seluruh anak Indonesia berhak atas menu dengan gizi seimbang.